Polemik kembali muncul setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan perkara 90/2023 mahasiswa Almas Sakib Biru ke MK terkait syarat Capres dan Cawapres Senin 16 Oktober 2023. MK mengubah pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Belakangan 1 dari 4 hakim konstitusi yang menolak putusan yaitu Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun Kamis 19 Oktober 2023. Ketua Umum DPP Arun Bob Hasan menilai dissenting opinion atau pendapat berbeda Saldi Isra subjektif dan membunuh karakter hakim konstitusi lain. Dalam dissenting opinionnya, Saldi menceritakan secara gamblang misteri yang terjadi ketika tiba-tiba beberapa hakim konstitusi langsung berubah pendirian dan berbelok seakan mengubah pendirian. Beberapa hakim itu kelihatan inkonsisten bahkan tidak bisa mempertahankan pendapatnya yang berubah dari satu perkara ke perkara lain dengan basis yang minim. Bahkan Saldi Isra juga menceritakan keanehan Ketua MK Anwar Usman yang senantiasa konsisten tidak ikut dalam beberapa putusan MK. Namun, khusus untuk perkara nomor 90/2023, tiba-tiba Anwar Usman ikut serta dalam memutuskan perkara. Padahal di perkara inilah potensi konflik kepentingannya sangat besar, karena nama keponakan Ketua MK yaitu Gibran Rakabuming Raka secara langsung disebut di dalam permohonan. Dari komposisi 9 hakim MK, 3 hakim yang menyetujui adalah Anwar Usman, Guntur Hamzah, dan Manahan Sitompul. Adapun 2 hakim mengemukakan alasan berbeda, tetapi tetap menyetujui, yakni Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik Pancastaki. Sementara 4 hakim lainnya, yakni Soehartoyo, Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Wahidudin Adams, menolak gugatan. Sebelumnya di hari yang sama, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI melaporkan Hakim Konstitusi sekaligus Ketua MK Anwar Usman dan 4 hakim lainnya yang menyetujui putusan perkara nomor 90/2023 kepada Dewan Etik Hakim Konstitusi. Dalam laporannya, PBHI melaporkan terkait dugaan pelanggaran etik terkait 3 hal, yaitu administrasi, formil, dan material substansi. Putusan MK mengundang polemik karena terkait dengan putusan politik jelang pemilu 2024. Sebagai lembaga tinggi negara, MK haruslah independen dalam memutuskan gugatan uji materi. Jangan sampai condong pada kepentingan kelompok politik tertentu, keluarga, bahkan perorangan.